Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan membaca kitab Fathul Qorib ya. Kitab Fathul Qorib. Nanti insyaallah ditambahi tidak kesemuanya, sedikit-sedikit kitab hasyiahnya ya, kisah hasyiah Al-Baijuri, Al-Hasyiah Al-Baijuri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utawi kang kaping 5. Ini ada khamis, itu ikut wazan fa'ilun. Ini berarti tingkatan ya, yaitu kelima. Kalau khamsatun itu artinya 5. Kalau khamis ikutan wazan fa'ilun maka menjadi kelima ya, seperti ini. Sadisun itu ke-6. Sabiun ya, as-sabiu ke-7 itu. Kalau sab'atun 7, kalau sabiu ke-7. Kalau yang sadis itu yang 6-nya adalah sitatun ya. Sitatun 6, kalau sadisun ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamitsu utawi kang kaping 5. Mubtada iku dukhulul masjidi. Mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih dibaca jar, khobar dibaca rofa. Ini dari kiasannya dakhala yadkhulu dukhulan bab 1 fa'ala yaf'ulu. Kita cari coba dakhala, kayaknya ini sudah pernah ya. Tidak apa-apa. Dakhala yadkhulu dukhulan, mlebu ya. Termasuk kategori mutadi ya, fi'il mutadi. Dukhulul masjidi, mlebune masjid. Lil haidi, kedue ya, bagi haidi, isim fa'il. Lil haidi, kedue wong kang haid. Ini tidak boleh masuk ya, kemarin menerangkan yang haram bagi orang yang haid ada 8. Ini yang nomor 5. Orang yang haid dilarang masuk masjid. Ini ada syarat di belakang. Syarat di belakang ini jawabnya di depan, syaratnya di belakang. In khafat, ini sukun. In khafat, lamun wedi sapa haid. Khafat ya, kita cari khafat. Khafa ya khafu khaufan. Khaufan ya, takut. Wedi. Khafa ya khafu khaufan. Ini berarti bab ketiga ya, fa'ala yaf'alu. In khafat, lamun wedi sapa haid. Ini ada fa'ilnya, termasuk fi'ilnya adalah mutaaddi. Ini babnya adalah bab 3. Khafa ya khafu. Ini ada tak, berarti menunjukkan tak mati, menunjukkan mu'anas, dan juga menunjukkan fi'il madhi ya. In khafat lamun wedi, failnya kemana? Failnya ini sapa haid. Kemudian ini maf'ulnya. Ini ada wazan taf'il, ini berarti ikut wazan fa'ala yufa'ilu ya, taf'ilan, berarti lafalnya adalah
lawwasa yulawwisu talwisan. Kita cari coba yang lam ya. Kita cari di kamus Al-Munawwir, cari yang lam. Ini lam. Cari dan lam. Cari di lam. Ini sudah saya batasi ya. Ini berarti sudah saya cari tadi biar cepat. Ini lawwasa yulawwitsu berarti bermakna wasakho, artinya mengotori ya, mengotori bahasa Indonesia. Ini kamus Munawwir, Al-Munawwir adalah memakai bahasa Indonesia ya. Bisa digunakan oleh ya yang berbahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ini bisa menggunakan ya, sampai di Singapura, di Malaysia yang memakai bahasa Melayu bisa menggunakan kamus Al-Munawwir. Kalau di sini banyak terjual kitab ini ya, sangat terkenal sekali. Lawwasa bermakna wasakho, bermakna wasakho. Ini dari lafal lawwasa, bermaknanya adalah wasakho, mengotori ya, mengotori. Ini berarti menunjukkan mutaati. Jadi kalau taf'il ini cenderungnya ke mutaati. Kalau wasakho gitu aja kotor ya, maka kalau wasakho mengotori. Nah, bahasa Jawabnya adalah nggupai. Talwitahu ing nggupai masjid. Talwitahu ing nggupai masjid. Ya, itu kita coba baca. Ini khasiahnya kitab Al-Bajuri. Al-khamisu wal khamisu dukhulul masjidi lau limujarrodil uburi, walaupun hanya, saya ulangi, walaupun karena hanya lewat. Jadi ubur itu bab 1, abaro ya'buru ya, bab 1. Saya tandani 1 ini berarti ikut bab 1. Abaro ya'buru uburon ya. Li ghaladi hadatsiha, karena beratnya hadasnya haid ya. Orang yang haid termasuk kategori hadas yang berat. Wa bihadza, dan karena inilah, karena lewat saja sudah tidak boleh tadi ya, bagi yang apa, yang haid itu. Wa bihadza faraqat al junubu, maka ini termasuk ya, faraqat al junuba ya, termasuk membedani, beda dengan junub ya. Haitsu lam yahrum fi haqqihi, sekira tidak haram baginya junub hanya lewat masjid ya. Jadi kalau lewat masjid hanya itu tidak haram ya bagi junub. Wa ammal muksu, adapun diam itu faharomun alaihima. Kalau diam di masjid
baik orang yang hada, yang junub dan yang haid itu keduanya haram. Wa mithluhu at-taraddud, disamakan juga al-mukthu tadi diam, itu adalah at-taraddud, yang mondar-mandir di masjid, itu termasuk haram ya. Terus kita baca lagi, kita coba. In khofat, kita cari tafsiran apa syarat dari in khofat. Nih, in khofat talwithahu, jika takut haram, jika takut mengotori masjid. Bil musallatsati la binuni, dengan sa ini talwitha dengan sa titik 3, la bin nun tidak dengan nun, tidak talwina tapi talwithahu. Li'annaha mata khofat, karena tadi orang yang haid ya, mata khofat talwitha haruma alaiha ad-dukhulu. Kapan-kapan seorang yang haid tadi takut mengotori masjid, maka haram baginya masuk masjid ya, haram masuk masjid bagi yang haid. Wa illam yujad al talwitha likil latid dami, walaupun tidak ditemukan mengotori karena sedikitnya darah, itu ketika ketakutan mengotori masjid, walaupun tidak mengotori ya, tidak ditemukan mengotori, itu tetap haram karena apa? Ada tadi takut untuk mengotori ya. Wal muradu bil khaufi ma yasmulu at-tawahumu, yang dimaksud dengan khauf takut itu ma yasmulu, sesuatu yang memuat tawahum, itu rasa khawatir, rasa was-was. Kita coba cari lafal tawahum di kitab kamusnya Munawir ya, dari Wahem ini di kitab Wahem Tawaham, cari yang paling bawah ini. Al-wahmu bisa bermakna khauf ya, bisa bermakna khauf, cuman bedanya kalau khauf yang hanya kecemasan, yang perasaan was-was ya, kecemasan, perasaan was-was ya, ada kecemasan, tawahum ini, maka mana tadi termasuk ma yasmulut tawahum, sesuatu yang memuat apa tadi, kecemasan tadi ya, kecemasan. Fa'illam takhaf talwithahu, apabila seorang yang haid tadi tidak takut mengotori, bal aminathu, balik selamat ya, aman, seorang wanita aman dari talwith, lam yahrum ya, kalau tidak takut, wah ini sudah aman, ini sudah ini aman, tidak mengotori, maka hukumnya lam yahrum, maka hukumnya tidak haram ya, tidak haram. Bal yukrahu laha, balik hanya
hukumnya makruh saja ya, hukumnya makruh saja. Khina idin ya, ketika aman dari mengotori. Wa huwa khilaful aula lil junubi, ini termasuk khilaful aula yang tidak yang utama ya bagi seorang yang junub. Illa li udrin fihima, kecuali karena ada udur di keduanya ya, di junub atau di apa itu, di haid ya. Jadi kalau ada udur itu kecenderungannya hukum itu lebih ringan ya, lebih ringan ya. Jadi kalau ada udur itu berarti tadi yang khilaful aula itu maka menjadi hilang ya. Fatang tafi al karoheh laha, maka kemudian kemekruhan menjadi hilang ya, karena ada udur aman dan plus ada udur. Jadi wa qaunu khilaful aula lil junubi li udrin wa mithluha kullu di najasatin, seperti haid, orang yang haid disamakan juga adalah setiap orang yang mempunyai najis, fa in khafat talwif, apabila takut mengotori masjid maka haram. Jadi tidak hanya tidak hanya haid dan junub saja, tapi orang yang mempunyai najis itu kalau takut ini akan mengotori gitu ya, maka itu juga termasuk kategori haram ya, haruma mangko haram. Wa illa kuriha illa lihajatin, apabila tidak takut mengotori maka hukumnya makruh ya, makruh illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Jadi kalau ada hajat tidak takut mengotori maka kemakruhan menjadi hilang ya, illa lihajatin. Sampai di sini dulu. Ini pembacaan ya, semoga menjadi tambah paham tentang membaca kitab. Kita latihan sedikit demi sedikit, jangan lupa dilatih sendiri pakai yang masih kotong ya, yang sebelum dimaknai itu masih kotong. Jadi dicoba dibaca sendiri. Semoga ya kita carikan kiasannya. Khofa ya khofu beberapa umpama ya, talwis itu ikut bab apa, padanannya itu apa, ini wasakho itu ya. Di seputar itu kita membaca. Jadi memang agak lama kalau ditambah membaca kitab Al-Bajuri ya, tidak apa-apa. Semoga tambah semangat ya, tambah semangat kita membaca ya, mengikuti. Selamat bergabung untuk kesemuanya ya, karena ini konteksnya pemakai YouTube, jadi bisa dijangkau kemana-mana, tidak terbatas oleh ruang ya. Jadi bisa dijangkau sampai yang sangat luas ya. Semoga bermanfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.